Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Kemudian allati ya'ti tafsiliha fi maudhi'iha, dan akan dijelaskan di dalam pembagian bab-babnya pada bagian kitab ini nanti. Wabil ilmi wa ta'lim, dan dengan belajar dan mengajar, dengan ilmu dan mengajar. Wa hadhihi al-ulum allati la tastur fi kitab wa la yatahaddas biha man an'ama Allahu alaihi bi syai'in minha illa ma'a ahli. Dan pembahasan-pembahasan seperti ini tidak akan dibahas oleh orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah atau orang-orang yang diberikan pemahaman tentang ilmu-ilmu yang lain, kecuali yang akan dibahas oleh ahli-ahlinya. Jadi maka ilmu seperti ini tidak akan dibahas di dalam misalnya ilmu kedokteran, ini tidak akan dibahas, dan hanya dibahas oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Wa huwa al-musyarik fi ala sabilil mudzakarah wa bidariqil israr, dan itu biasanya mereka dalam keadaan yang tidak terlalu formal. Jadi tidak kemudian diseminar-seminarkan lah, kira-kira seperti itu. Jadi hal-hal semacam ini biasanya ya pengajian-pengajian yang tertutup misalnya kita, atau mungkin karena tidak semua orang nanti bisa memahaminya. Kemudian wa hadza wa al-ilmu al-khafi alladhi aradahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dan ini adalah ilmu yang tersembunyi yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, inna minal ilmi kahayatil maknun la ya'lamuhu illa ahlul ma'rifati billah fa idza halhu illa ahlul ightirar billahi ta'ala fala tahkiru aliman atahullahu ta'ala ilman minhu fa inna Allah azza wa jalla lam yahkirhu id atahu iyahu. Ini dasar ini diambil dari hadis Nabi yang berbunyi bahwa sesungguhnya dari sebagian ilmu itu ada yang seperti sesuatu yang tersimpan, yang mana tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang arif billah, orang-orang yang makrifat kepada Allah. Faidana taku, ketika mereka itu saling berbicara, maka mereka saling paham apa yang dimaksudkan, kecuali orang-orang yang tertipu atau orang-orang yang tidak paham tentang itu. Maka janganlah kalian menghina orang-orang yang mempunyai keahlian itu, sementara Allah sendiri tidak menghina kepada orang yang diberi ilmu itu. Jadi ilmu rahasia atau ilmu yang samar atau ilmu yang tersembunyi itu seperti gampangannya gini Pak, misalkan antara orang-orang yang ahli di bidang ilmu perminyakan lah gitu, dia ngobrol tentang minyak-minyak di dalam tanah itu, kita nggak akan nyambung, kira-kira seperti itu ya. Ilmu ini yang dimaksud Nabi, ilmu yang khafi yang seperti itu. Mereka bicara tentang misalkan hasud, tentang bahaya marah, bahaya hubul jah, bahaya hubud dunya dan sebagainya. Itu tidak akan nyambung ketika misalkan orang yang tidak paham tentang itu. Kira-kira apalagi Bapak misalkan menanyakan apa itu ikhlas kepada ahli fikih, ya gak akan ketemu, karena ikhlas itu bukan pelajaran fikih. Kalau fikih itu sah dan tidak sah, halal dan haram. Kalau ikhlas bagaimana? Tidak ada di sana, karena ruangnya beda. Itu ilmu
al-mukasyafah. Jadi ilmu mukasyafah itu di dalam ihya ini tujuannya adalah membuka lebih lebar agar kita lebih dalam pengetahuan kita tentang Allah, dan kemudian lebih jelas lagi apa yang ada yang harus kita perbuat. Wa amal qismus tsani wa huwa al-ilmu wa huwa ilmul muamalah wa huwa ilmu ahwalil qalb. Jadi di dalam tasawuf itu di dalam ihya ini ada dua pembahasan, yaitu ilmu mukasyafah dan ilmu al-muamalah. Kalau mukasyafah itu melihat lebih dalam, kalau muamalah itu melakukan agar mencapai tujuan tadi. Amma ma yahmadu minha faqas sabri wasyukri. Jadi seperti ilmu muamalah di dalam ihya ini, kalau di dalam fikih muamalah itu ya bisa perdagangan, jual beli, hutang piutang, itu muamalah di dalam fikih. Kalau di dalam tasawuf ilmu muamalah itu sabar, syukur, khauf waraja. Ini tidak akan ketemu Pak kalau Bapak buka kitab fikih. Syukur itu apa, raja itu apa? Waridho wazuhud wattaqwa, qanaah, dermawan, mengetahui atau ma'rifatul minnah lillah fi jamil ahwal. Jadi pemberian nikmat dari segala keadaan yang kita lalui, itu nanti kita akan sadar. Wal kibru, wariya, sombong, kemudian pamer, itu tidak akan dibahas di dalam fikih. Ghadab dan sebagainya, adawah, baghdha, toma, bakhil, kemudian warraghabah, gembira yang salah tempat, wal ash, angkuh, congkak, wa ta'dhimil aghnia, hormat kepada yang kaya, wal istihanah bil fuqara, menghina orang miskin. Ini termasuk penyakit-penyakit yang tadi menutupi hati kita. Jadi mungkin ya kita sebagai manusia tentunya itu ada di dalam diri kita, karena itu tidak bisa terlepas dari seorang pun. Apalagi kita dalam proses misalkan mencari sesuatu atau mencari persetujuan, biasanya ya kita termasuk orang-orang yang takdimul agniya, menghormat yang kaya dan sebagainya. Kemudian wal fakhru, gila hormat, kalau nggak dihormati, nggak disapa, nggak ada teman, kira-kira seperti itu. Wal khaila, gila pangkat dan sebagainya, mubahah, adu kepintaran biar kelihatan pinter, itu juga penyakit-penyakit hati semua. Jadi sangat banyak sekali di sini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian juga ada wal istighal an uyubin nafsi bi uyubin nas, mencela orang lain untuk menutupi celahnya sendiri. Itu juga termasuk penyakit. Atau memarahi orang agar kita tidak dimarahi. Itu biasanya kalau orang menabrak, saling menabrak, itu biasanya yang salah marah duluan agar tidak dimarahi. Ini kadang-kadang yang seperti itu adalah penyakit-penyakit hati. Harusnya kalau salah ya ngaku salah, mau salah malah marah duluan agar tidak kelihatan salah. Ini yang terjadi di. Kemudian ada juga tulul amal wal qaswah wal fadadun wal farah bid dunya wal asaf ala fawatiha, suka dunia dan sedih banget ketika hilang dunianya. Jadi misalkan ketika bapak ibu sandalnya hilang, kalau sedihnya berlebihan, itu termasuk ini penyakit hati. Karena sandal hilang, ya sudah hilang, ya hilang, sudah waktunya, kan kira-kira seperti itu. Jangan kemudian terlalu di ini. Wal uns bil makhlukin, dan merasa nyaman hidup di dunia dan merasa kesepian ketika tidak ada orang lain dan sebagainya. Dan sebagainya, banyak sekali di sini di dalam kitabnya, nanti bisa bapak-bapak, ibu-ibu buka tentang apa saja sesuatu yang tercela dari ilmu-ilmu al-muamalah. Yang baik tadi adalah sabar, syukur, khauf, roja, zuhud dan sebagainya. Itu bagian ilmu muamalah yang baik. Akan tetapi yang buruk adalah takut fakir, mencela takdir dan sebagainya. Itu termasuk yang buruk. Maka kemudian yang baik harus diamalkan, yang buruk nanti harus berusaha ditinggalkan. Ini nanti akan dibahas lebih lengkap
di dalam, kalau nggak salah di dalam juz yang keempat tentang apa itu namanya, munjiat dan muhlikat. Kemudian wa'adaddaha wa ya al-halaq al-mahmudah manba'ut ta'at. Jadi ini urusannya adalah akhlak. Akhlak ada dua, ada yang tercela, ada juga yang terpuji. Kalau yang tercela tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu sabar, syukur, khauf, roja, ridho, zuhud dan sebagainya. Yang tercela tadi adalah takut miskin, marah kepada keputusan Allah, ngerundel, hasud dan sebagainya. Itu adalah akhlak-akhlak yang tercela. Wa ya akhlak al-mamudah mamba'ut ta'at wal qurbat. Akhlak-akhlak yang terpuji ini adalah sumber dari ketaatan. Jadi kalau akhlaknya sudah terpuji maka bisa diketahui. Dan juga ketika akhlaknya terpuji, otomatis orang itu dekat dengan Allah. Jadi biasanya kalau akhlaknya sudah terpuji, biasanya barokahnya tinggi. Ini kalau kita lihat dari kehidupan orang-orang yang soleh, biasanya seperti itu. Nah kemudian fal ilmu bi khududi hadhil umur wa haqaiqiha wa asbabiha wa samratiha wa ilajiha wa al-ilmu akhirah. Maka ilmu-ilmu yang menerangkan batasan-batasan perkara ini, hakikat-hakikat dan sebab-sebabnya serta efek sampingnya, maka itu termasuk ilmu yang dimaksud ilmu akhirah, karena urusannya dengan akhirat. Wa huwa fardhu ain fi fatwa ulama'il akhirah. Dan itu hukumnya fardhu ain menurut fatwanya ulama-ulama akhirah. Apa yang dimaksud? Misalnya gini, berlatih atau melatih diri sabar itu fardhu ain bagi orang-orang sufi. Jadi melatih diri sabar itu fardhu ain. Melatih diri syukur itu juga fardhu ain. Mencegah diri dari hasud itu juga fardhu ain. Tetapi kalau di dalam fikih, nah ini tidak fardhu ain. Yang fardhu ain apa? Ya mempelajari sholat, mempelajari zakat, tadi yang sebagaimana sesuai dengan yang difardukan dalam Islam. Kemudian wal mu'radu anha halikun bisatwati malikil muluk fil akhirah. Dan orang-orang yang berpaling dari ilmu ini, maka dia akan celaka dengan kekuasaan pemilik kerajaan akhirat. Karena yang dibahas nanti, yang ini pertanggungjawaban di akhirat ya ini. Orang syukur itu ada pahalanya ya di akhirat nanti. Orang sabar ada pahalanya ya di akhirat. Kalau muamalah di dunia, yang dagang ya untung, yang punya hak waris ya dapat waris, kan seperti itu. Itu yang di dunia. Kama anal mu'rad an amalid dhahir halikun bisayfis salatinid dunya yahkumu fatawal fuqaha ud-dunya. Sebagaimana orang-orang yang berpaling dari perbuatan-perbuatan yang ada hubungannya dengan zahir di dunia ini, maka dia juga akan rusak ketika dia melawan itu dengan kekuasaan kerajaan duniawi atas fatwa-fatwanya ulama fikih. Jadi misalnya gini, kalau di dunia, Bapak misalkan pada masa dulu, ini karena Imam Ghazali mengarahnya sangat dulu, jadi kerajaannya Islam. Jadi kalau orang tidak mau bayar zakat, ya siap-siap saja diambil paksa oleh tim dari kerajaan itu. Itu namanya orang yang membuang muka dari melakukan zakat misalnya, maka otomatis dia akan terkena eksekusi dari pihak kerajaan, karena dia tidak mau melakukan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ahli fikih waktu itu. Karena sekarang ini bukan kerajaan Islam, jadi kadang fatwanya ulama-ulama fikih tidak bisa berjalan, ya karena yang berfatwa saja, tetapi pemerintahnya sudah beda lagi yang dipakai. Faladara al-fuqaha bi furudil ain. Lah ini bagi ahli fikih, mengeluarkan zakat bagi orang yang punya nisab itu kan wajib, maka boleh dipaksa diambil yang wajib itu. Maka nanti kita ketemukan bahwa ada ayat yang menganjurkan itu, khud min amalin sodakoh, yaitu maka ketika orang berpaling dari perintah itu ya bisa dipaksa dengan kekuasaan kerajaan yang ada di dunia. Itu
gambaran perimbangan ketika di akhirat ya sama. Ketika Anda tidak mau sabar, tidak mau syukur di akhirat nanti. Bil idhofa ila sulahid dunya. Adapun keputusan fatwa-fatwa fiqhiyah itu kaitannya dengan kebaikan kehidupan duniawinya umat Islam. Jadi bukan untuk akhiratnya. Kalau fiqhiyah itu mengatur duniawi, meskipun sebagian kecil ada yang dekat dengan akhirat. Karena kalau kita lihat di dalam pembahasan fikih itu kan ada ibadat, ada muamalat, ada munakahat, ada jinayat. Yang paling dekat dengan akhirat hanya ibadat. Kalau munakahat urusan pernikahan, kemudian cerai, kemudian bagaimana mengatur sah nikahnya dan tidak, dan sebagainya, itu munakahat. Muamalat perdagangan, ekonomi Islam, kemudian persewaan dan sebagainya, itu muamalat. Kemudian jinayat, hukum-hukum, itu semuanya proses untuk kebaikan duniawinya umat Islam. Walau su'ila faqihin an ma'naha min hadhil ma'ani hatta anil ikhlas masalan aw anit tawakal aw an wajil ihtiras anil riya la tawaqqaf fihi. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kalau saja kau tanyakan kepada ulama-ulama fikih apa itu ikhlas, atau misalnya apa itu tawakal, atau misalkan bagaimana batasan-batasan tentang riya, ya maka mereka akan tawakuf, akan diam, karena bukan bidangnya. Jadi kalau fikih ditanya ikhlas itu seperti apa dalam fikih, enggak ada, enggak ketemu bab ikhlas di dalam fikih. Walau sa'al tahu anil li'an wa dhihar wa sabaqa wa rima la sarada alaika mujalladat fi tafri'at ad-daqiqah. Tetapi kalau misalkan Anda tanyakan tentang li'an, tentang dhihar, tentang apa memanah dan sebagainya, maka akan dijelaskan berjilid-jilid di dalam kitab fikih. Ini menurut ungkapan Al-Ghazali, mengatakan bahwa ulama-ulama fikih itu ketika Anda tanya tentang ikhlas, dia tidak akan menjawab, atau paling menjawab tidak dalam. Akan tetapi kalau Anda tanya tentang dhihar, tentang li'an, mereka paham betul dan banyak sekali penjelasannya. Apalagi tentang ekonomi Islam, sekarang sudah berjilid-jilid buku yang menjelaskan itu. Kira-kira seperti itu. Apakah kalau ekonomi Islam otomatis orang itu masuk surga? Belum tentu toh. Nah, itu namanya ekonomi Islam, itu ilmu yang hanya tujuannya memakmurkan orang Islam di dunia, kalau dia menerapkan dengan baik. Kemudian wa ini taja lima dakhalal balad aman yakumu biha wa yakfihi mu'natu ta'afiha fala yazal yata'afiha lailan wa nahara wa fi khifdihi wa dirasati wa yakfal amma huwa muhim nafsahu fiddin. Sindiran Al-Ghazali mengatakan, kenapa terlalu dalam mempelajari ilmu fikih tetapi melupakan sesuatu yang sangat penting bagi dirinya, yaitu keselamatan dirinya di akhirat. Kadang-kadang kita hanya melihat secara zahiriyah, anggaplah fikih itu hal-hal yang menghukumi secara lahiriah manusia. Akan tetapi kadang sebagian orang saking fokusnya ke zahiriyah itu, hal batiniahnya tidak terurus, sehingga sholat ya sholat, habis sholat ngerumpi, ngerasain orang lagi dan sebagainya. Jadi ini namanya melupakan batiniyahnya, atau melupakan pengelolaan batiniyahnya secara baik. Kemudian dikatakan falaita sa'ri kaifa yarkhas fuqaha'uddin fil istighal bi fardhi kifayah qad qama biha jamaah. Jadi ilmu fikih itu dianggapnya oleh Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang fardu kifayah, karena sebagian sudah melakukan. Jadi kenapa orang-orang itu masih sibuk dengan urusan fardu kifayah, wa ihmali ma la qa'ima bihi, dan kemudian menganggurkan sesuatu yang orang-orang belum melakukannya, yaitu apa? Membersihkan diri. Karena diri itu ya tidak bisa dibersihkan oleh orang lain, harus dibersihkan oleh diri kita sendiri. Hal lihada sabab illa anatib laisa yata
yataisarul usul bihi ila tawalil awqaf wal wasaya dan sebagainya dan sebagainya. Janganlah kemudian ilmu-ilmu zahiriyah itu menjadikan kita menganggurkan atau meniadakan ilmu-ilmu yang tujuannya adalah untuk kebaikan diri kita, yaitu membersihkan diri dari hal-hal yang tercela. Waqad kana ahlul wara' min ulama'id dhahir mukirrina bi fadli ulama'il batin wa arbabil qulub. Dan orang-orang yang wirai di bagian ulama-ulama zahir mengakui bahwa ada keutamaan bagi orang-orang yang mempunyai di dalam ilmu-ilmu batin. Karena al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yajlisu baina yaday syaiban ar-ra'i kama yaq'adu sabi fil maktab wa yas'alu kaifa yaf'al kada wa kada fa yuqalu lahu mislaka yas'al hada al-badawi. Jadi Imam Syafi'i pernah bertanya kepada seorang pemuda yang sedang mengembala, dan Imam Syafi'i menanyakan sesuatu bagi pemuda itu dengan ringan menjawab, mislaka, ya seperti Anda, yas'al hadal badawi, sebab kampung. Lalu apa jawabnya Imam Syafi'i? Fayaqul inna hadza wafaqa lima aghfalnahu. Ini mungkin hal yang saya lupakan. Jadi kalau orang sibuk menggeluti keilmuannya, bidang keilmuannya, maka dia akan melupakan bidang keilmuan yang lain. Sibuk ke fikih, ininya lupa, atau sibuk ke sini, ininya lupa. Biasanya gitu. Kalau orang nggak berimbang, sibuk kerja, sholatnya lupa, sibuk sholat, kerjanya lupa. Ini yang belum berimbang. Harusnya memang kedua-duanya bisa berimbang. Ini yang dimaksud di sini adalah Imam Syafi'i mengakui bahwa oh ternyata ada orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang lain di dalam ilmu batin. Wa kana Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa Yahya bin Ma'in yahtalifani ila Ma'ruf al-Karhi wa lam yakun fi ilmi dhahir bi manzilatihima wa kana yas'alana. Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in datang kepada Ma'ruf al-Karhi, padahal di dalam ilmu fikih mereka berdua itu adalah paling tinggi kehebatannya, akan tetapi dia juga masih bertanya soal lain kepada ulama lain. Jadi di bidang ilmu batin ini ya bukan dia yang menguasainya, kira-kira seperti itu. Kemudian wa kaifa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima qila lahu kaifa naf'al idza ja'ana amrun lam najidu bi kitabin wala sunnatin. Sebagaimana Rasul pernah bersabda ketika dikatakan padanya, bagaimana kita bersikap ya Rasul ketika ada sesuatu kepada kita atau menanyakan sesuatu kepada kita tetapi tidak ada jawabannya di dalam Al-Quran dan As. Kemudian Rasul menjawab, faqala sallallahu alaihi wasallam salu as-solihin waj'aluhu sura bainahum. Bertanyalah kepada orang-orang yang soleh dan jadikanlah mereka itu syura atau pemimpin musyawarah di antara kalian. Ini kalau kita cari di dalam ilmu fikih, solihin itu apa? Orang-orang yang soleh itu definisi seperti apa? Karena fikih itu kan kalau sholatnya seperti itu ya sah. Lah ukuran soleh itu bagaimana? Tidak akan ketemu kalau kita cari di dalam fikih. Maka akan ketemu di dalam ilmu-ilmu tasawuf. Soleh itu apa? Ya mungkin dia sudah sabar, dia sudah syukur, dia sudah tidak hasud, tidak ghibah lah, kira-kira lah. Yang sudah seperti itu kira-kira bisa dinamakan soleh. Dan biasanya kalau orang-orang yang soleh itu ketika ada apapun masalahnya, dia punya jawaban. Dari mana? Ya dari Allah. Wong cermin hatinya sudah terang. Jadi kalau ada masalah, ya tinggal nunggu pantulan sinar dari Allah bagaimana jawabannya. Kira-kira seperti itu. Itu dari hadis Nabi yang mengatakan bahwa
salu sholihin wa ja'alu sura bainahum. Ulama udhahir zinatul ardi al-muluk wa ulama ul-batin zinatul sama'i wal malakut. Maka dikatakan bahwa ulama-ulama dohir, ulama-ulama yang menghukumi sesuatu yang dohir atau ulama-ulama fikih adalah perhiasan di bumi dan kerajaan bumi. Akan tetapi ulama-ulama batin adalah perhiasan langit dan malakutis samawat. Wa qala al-Junaid rahimahullah qala li as-sirri syaikhi yauman idza kunta min indi faman tujalis. Ketika kau beranjak dari tempatku ini, kau akan kemana? Mengikuti majlis, kata as-sirri kepada Junaid. Kemudian Junaid menjawab, qultu al-muhasibi, saya akan mengikuti majlisnya al-muhasibi. Faqala na'am khudh min ilmihi wa adabihi wa da'anka tashkikihi al-kalam wa radahu alal mutakallimin. Jadi kemudian gurunya itu menganjurkan, ya bagus itu, ambil ilmunya dan kemudian akhlaknya, dan tinggalkanlah dari kerasnya pembicaraan tentang atau kerasnya pembicaraan di dalam ilmu kalam. Jadi waktu itu mungkin ilmu kalam sedang berkembang, jadi gurunya itu menganjurkan murid-muridnya untuk mengaji di tempat lain, tetapi di bidang al-batini atau ilmu-ilmu yang ruhani, kira-kira seperti itu. Walaita sami'tu yaqulu ja'alakallah sahibal hadisin sufyan wala ja'alaka sufyan sahibal hadis. Maksudnya adalah semoga Allah menjadikan engkau orang yang punya hadis atau orang yang memahami hadis dan menjadi orang yang sufi, dan tidak menjadikan engkau seorang sufi yang tidak memahami hadis. Atau dan semoga Allah tidak menjadikan engkau seorang sufi dahulu sebelum Anda memahami hadis. Dalam arti lain dikatakan begini. Jadi semoga engkau dijadikan oleh Allah itu seorang ahli atau orang yang sudah paham tentang agama, tetapi kemudian menjadi sufi. Janganlah kemudian Anda menjadi sufi tapi nggak paham tentang agama. Karena apa? Kalau kita lihat misalnya di Timur Tengah, ulama-ulama yang profesor doktor itu rata-rata sufi. Profesor doktor itu sufi. Tetapi mungkin kalau kita melihat di Indonesia itu ada sebagian orang yang mengaku sufi, tetapi dia tidak paham tentang agama. Jadi apa yang diomongkan itu tidak jelas. Memahami hadis saja tidak paham. Bahkan hadis do atau hadis maudhu pun dianggapnya itu hadis. Maka dibuat pembicaraan. Maka jangan sampai kita terkelabui oleh orang-orang yang mengaku sufi ketika dia tidak pernah belajar agama. Yang baik apa? Yang dia sudah profesor doktor tapi akhlaknya baik, dia sabar, dia tidak hasud, ya itu yang sufi itu. Nah kalau orang-orang potongannya atau ngaku-ngaku sufi tetapi dia tidak bisa paham hadis, ya saya pikir harus berhati-hati. Itu juga termasuk nanti akan diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, bahwa itu yaitu penipuan juga, ghurur juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini menjadikan manfaat buat diri kita, terutama saya pribadi. Semoga dengan ini kita semakin memahami ilmu-ilmu akhirat dan menjadikan hati kita lebih terang, lebih jernih, dan dapat memantulkan cahaya Allah sehingga di dalam kehidupan kita mendapat akhlak yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Jika tidak, saya tutup. Semoga apa yang saya sampaikan diberkahi oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.